Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah pengantar ilmu pertanian akan mendiskusikan tentang komoditas yang kami pilih, yaitu komoditas padi yang ada di Kabupaten Sumeneb. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aisyah Tusiadah dengan NIM 24088 dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Nabila Almaratu Solehah, NIM 24093. Perkenalkan, nama saya Armila Syafaah, NIM 24101. Baik, pertama-tama kami akan menjelaskan secara singkat komoditas yang kami pilih, yaitu komoditas padi. Nah, baik, komoditas padi yaitu padi merupakan sumber pangan utama bagi masyarakat Kabupaten Sumeneb. Nah, untuk pertanian merupakan kegiatan yang mayoritas masyarakat Indonesia untuk sebagai mata pencaharian sehari-hari. Nah, ini itu tidak asing lagi dikarenakan negara Indonesia juga mempunyai negara yang agraris. Untuk negaranya, wilayahnya yang terdapat lahan pertanian yang sangat luas dan subur. Untuk sektor pertanian tersebut yaitu sektor yang paling penting terhadap perekonomian bagi negara Indonesia. Dikarenakan kita bisa lihat bagaimana peran sektor pertanian dalam memberikan peluang bagi masyarakat dalam memberikan lapangan pekerjaan. Untuk sektor pertanian dapat mendorong terjadinya surplus dikarenakan jumlah produksi yang petani dihasilkan itu lebih rendah dari jumlah taraf hidup yang petani perlukan. Berarti untuk teknologinya itu gimana? Kalau untuk teknologi sendiri yaitu memakai traktor. Traktor adalah teknologi digunakan untuk panen padi dengan mesin panen padi kombinasi yang dapat memanen dan merontokkan padi di sawah. Berarti itu kayak ada penambahan itu enggak sih? Biaya untuk mesin itu ya? Iya, ada. Dan sepertinya ada juga perawatan berkala juga. Untuk narasumber yang kami wawancarai itu dengan identitas Ibu Sutrani. Beliau itu lahir di Sumeneb dengan tanggal 23.03.1975. Beliau berusia 49 tahun dan beliau itu tinggal di Dusun Temur Lorong Kalimoho, Kabupaten Sumeneb. Nah, dari hasil wawancara yang kami dapatkan itu beliau memiliki lahan itu 1,5 hektar. Nah, untuk hasil produksi setiap tahun itu kurang lebih sekitar 50 karung. Nah, untuk kendala yang paling sering dialami dalam proses produksinya itu mengalami kekurangan air. Itu yang paling umum. Nah, terus untuk solusi yang beliau inisiatifkan itu, beliau itu membuat pengairan atau bot air untuk menyiramnya. Nah, untuk peran pemerintah dalam proses produksi padi yang dikelola oleh Ibu Sutrani itu, yaitu adanya bantuan pupuk atau teknologi gitu. Nah, dalam tahap persiapan lahan bisa dijelaskan oleh teman saya nanti yang sudah dirangkum melalui makalah yang sebelumnya kami buat. Baik, di sini kan ada observasi usaha tani padi. Itu ada 4, proses produksi, proses panen, proses pasca panen, dan proses pemasaran. Untuk proses produksi, yang pertama yaitu membersihkan lahan lebih dahulu selama 2 hari. Yang kedua yaitu pembajakan 3 hari, terus menunggu sampai 1 minggu, lalu baru dicangkul. Yang ketiga, memilih benih padi. Metode tanam menggunakan pembajakan sapi dengan menabur benihnya waktu penanaman sesudah tanah dibajak. 4, menggunakan pumuria, pengendalian hama menggunakan racun tikus. Yang kelima yaitu teknik panen.
memakai tangan dengan cara dipetik waktu panen sekitar sudah sampai 3 bulan. Yang keenam yaitu alat yang digunakan yaitu cangkul, pembajakan sapi, dan juga tenaga orang. Oh, begitu. Terus kan tadi sudah disebutin proses produksinya ya. Aku penasaran juga kalau proses panennya komoditas padi itu gimana kalau di Kabupaten Sumber? Nah, untuk proses panennya itu dibagi menjadi 4, yaitu potong batang padi dengan sabit, lalu dikumpulkan ke dalam tumpukan kecil. Yang kedua, rontokan padi dengan cara memukul batang ke padi ke alat perontoknya. Nah, kemudian kan padi yang siap dipanen ditandai dengan beberapa ciri, yaitu 90-90% gabah sudah menguning. Daun bendera telah mengering juga. Nah, untuk yang keempat yaitu panen padi yang tidak tepat dapat menurunkan kualitas dan kuantitas padi dan beras. Oh, seperti pasca panennya setelah itu bagaimana? Untuk pasca panennya sendiri juga terbagi menjadi 5, yaitu yang satu itu merontokkan padi, di mana padi yang sudah dipanen harus segera dirontokkan dari malainya. Rontokan dapat dilakukan dengan di lahan atau di halaman rumah dengan menggunakan perontok bermesin atau tenaga manusia. Dan kedua yaitu kan pengeringan. Nah, gabah itu yang sudah dirontokkan dapat dikeringkan. Kemudian pengemasan. Padi dapat dikemas dengan menggunakan wadah berbahan karung plastik atau karung goni. Ini itu bertujuan untuk melindungi padi dari gangguan faktor luar yang dapat mempengaruhi daya simpan. Yang keempat yaitu penyimpanan, di mana padi yang dapat disimpan dengan sistem curah atau menggunakan kemasan. Penyimpanan padi yang salah dapat menyebabkan terjadinya respirasi, tumbuhnya jamur dan serangan serangga. Untuk yang terakhir yaitu pengendalian mutu, di mana mutu padi harus dikendalikan sebelum dipasarkan atau selama penyimpanan, dikarenakan dilakukan untuk memperbaiki kualitas padi dan berat. Meningkatkan harga jual beras, dia juga menyiapkan hasil pertanian agar aman siap digunakan konsumen dan diolah lebih lanjut ke industri-industri atau PT-PT tersebut. Oh, begitu. Kan kamu nyebutin yang industri itu kan. Berarti ada pemasarannya dong ya? Ya. Bisa dijelasin pemasaran komoditas padi yang sudah pasca panen itu gimana? Habis pasca panen. Nah, kan habis pasca panen padi ya, itu kan ada proses pemasarannya. Nah, padi yang sudah melewati proses pasca panen itu bisa dimulai dari distribusi kan kepada para industri atau seperti pabrik. Lalu, padi yang sudah melewati proses pengolahan di pabrik akan menjadi sebuah beras, di mana penjual di pasar akan melakukan pemasaran langsung dengan para konsumen. Hal ini merupakan proses pemasaran yang sudah umum oleh masyarakat Kalimook, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumeneb. Nah, untuk analisis pemasaran komoditas padi itu kalau dari narasumber yang kita dapat itu pada saat panen harga pasar itu menurun. Nah, pada saat belum panen atau kayak misal nggak ada apa-apa, maksudnya nggak memproduksi yang namanya padi itu harga beras itu naik. Kenapa? Karena itu dapat mempengaruhi yang namanya pendapatan petani. Nah, merugikan yang namanya petani padi. Apa sih namanya itu? Kan misal kalau misal pada saat panen harga pasar itu turun kan otomatis meskipun yang namanya produksinya itu tinggi kan tetap aja harganya nggak kayak seimbang gitu ya kan.
Nah, itu yang merupakan analisis pemasaran yang terdapat di komunitas padi yang kami dapat di narasumber yang Ibu Sutrani yang sebelumnya sudah diwawancarai gitu loh. Ada beberapa peluang dari usaha tani padi, yaitu permintaan pasar. Nah, permintaan pasar di dunia harus meningkat sehingga padi menjadi tanaman yang menguntungkan. Harga bersaing. Nah, harga bersaing ini petani bisa mendapatkan harga bersaing untuk beras yang dihasilkan. Dan ada program pengembangan. Ada program pengembangan berkelanjutan yang dapat dimanfaatkan. Terakhir, yaitu kesadaran konsumen. Konsumen semakin sadar terhadap produk yang bermutu dan aman untuk dikonsumsi. Untuk ini apa sih namanya? Untuk solusi dari sumber daya itu lebih spesifiknya itu dari tenaga kerja. Kenapa? Dikarenakan dari narasumber yang sudah kami wawancarai itu kan beliau itu kekurangan tenaga kerja sekaligus yang namanya kekurangan air. Nah, kekurangan air. Tetapi paling umumnya itu tenaga kerja. Beliau itu fokus pada pertanian sendiri, punya sendiri gitu loh ya kan. Nah, untuk per kelompok itu jarang, tetapi beliau itu fokus pada yang sendiri, miliknya sendiri yang merupakan beliau punya 1,5 hektar itu, beliau kelola sendiri. Nah, otomatis tenaga kerjanya itu kurang kan. Nah, beliau itu ngambilnya itu dari tenaga kerja keluarga sendiri. Nah, gitu. Kalau dari sumber daya, maksudnya lebih fokus dari sumber dayanya. Solusinya itu ya meningkatkan tenaga kerjanya aja sih, kayak merekrut petani-petani padi yang lain untuk saling bekerja sama gitu. Nah, untuk masalahnya usaha tani padi itu permodalan terbatas karena tidak memiliki modal yang cukup untuk memulai usaha pertanian. Harga produk tidak stabil karena sifat yang jauh dari musiman tersebut, penguasaan lahan sempit. Rata-rata petani Indonesia juga memiliki luas lahan 0,2 hektar. Kualitas benih yang kurang baik dikarenakan benih berkualitas tinggi penting juga untuk mencapai hasil panen yang lebih tinggi. Namun, kalau dari wawancaranya Ibu sendiri, itu masalahnya itu dari lahan yang kering atau kekurangannya air pada saat proses produksinya. Untuk solusi yang diberikan itu melakukan apa ibunya ya? Kayaknya itu enggak sih, pengeboran itu buat air ya, untuk menyiram ya. Untuk menyiram. Terus dari peran itu enggak sih solusi kelembagaan? Terdapat solusi dari kelembagaan yaitu seperti perkembangan kapasitas kelembagaan petani. Kedua, penguatan pengetahuan dan adopsi teknologi. 3, memperkuat posisi tawar petani. 4, untuk memperkuat kepentingan petani. 5, meningkatkan kompetensi petani. Nah, dari 5 tersebut terdapat penjelasan, yaitu seperti yang pengembangan kapasitas kelembagaan petani, yaitu pendekatan self-help dapat membantu petani dalam belajar mengatasi masalah mereka sendiri. Nah, nomor 2 itu menjembatani petani dalam proses adopsi teknologi dapat menjadi salah satu metode penguatan kelembagaan. Yang nomor 3 itu kelembagaan pertanian dapat meningkatkan posisi tawar-menawar petani dalam kegiatan ekonomi. Yang nomor Terus. Yang nomor 4, kelembagaan petani dapat memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani. Yang nomor 5,
Petani dapat menggunakan varian bibit yang tahan terhadap perubahan iklim dan serangan hama. Jadi kesimpulan dari hasil wawancara yang sudah kami lakukan itu pada umumnya sebagian besar pendapatan responden masih sangat rendah dan masih jauh dari kesejahteraan. Nah, karena responden yang tidak memiliki lahan sendiri, mereka harus menerima upah sejumlah 50 juta per hari, di mana mereka harus bekerja jam 7 sampai jam 5 sore. Upah yang didapat tidak sebanding. Kenapa? Dalam waktu yang masih sulit dikorbankan dan jumlah produksi masih sulit ditingkatkan karena keterbatasan pengetahuan dan teknologi pertanian, dan mereka menerapkan sistem pertanian tradisional yang prosesnya itu lebih banyak mengandalkan dari tenaga manusia itu sendiri, kayak sumber daya manusianya itu sendiri. Sebagian besar mereka belum pernah merasakan bantuan pertanian dari pemerintah, terutama bantuan di bidang pertanian seperti teknologi yang lebih memadai gitu. Nah, untuk sarannya sendiri dari kelompok kami itu untuk pengembangan lebih lanjut perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang usaha tani padi dengan sistem tanam, terutama penggunaan kualitas bibit yang baik, dan perlu dukungan dari pemerintah untuk peningkatan produksi dan kualitas padi dapat berupa modal dan penyuluhan bertahap untuk memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia sebagai penopang keberlanjutan usaha tani padi dengan sistem tanam. Sekian dari kelompok kami. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan atau jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.